teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan terbaik. Jika teman-teman sedang ada yang kurang sehat, semoga lekas mendapatkan kesembuhan. Jika teman-teman sedang ada yang dalam keadaan susah atau dalam kesempitan, semoga lekas mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya hanya akan menceritakan sesuatu yang santai-santai saja ya, yang nggak ada hubungannya sih sama penyakit glaukoma secara langsung. Tapi tentunya yang akan saya ceritakan ini sesuatu yang menjadi dampak setelah penglihatan saya menurun. Ya, sembari main gitar ya teman-teman, sedikit-sedikit biar nggak jenuh. Oke, saya mau cerita tentang pengalaman saya yang dengan pandangan mata yang sudah mulai menurun dan harus berjalan-jalan di luar rumah. Tentunya perasaannya ya nggak karuan ya teman-teman, ada rasa takut, ada rasa minder, ya ada rasa was-was dan juga cemas tentunya ya. Jadi pernah nih pada satu sore saya diajak jalan-jalan nih di tempat keramaian ya, karena waktu itu rumah saya dekat dengan keramaian, dekat dengan pasar. Pada suatu sore tersebut saya diajak jalan-jalan oleh bapak saya, jalan kaki ini. Kemudian berpapasanlah di jalan dengan banyak orang. Saya nggak bisa teman-teman, nggak bisa bebas melihat kanan kiri atau depan atau belakang karena di samping ada rasa takut dan was-was. Juga saya fokus melihat jalan, saya hanya menunduk saja. Waktu itu saya diajak jalan untuk lewat trotoar. Wah, rasanya itu nggak karuan teman-teman, rasanya takut. Sepertinya trotoar itu nggak kelihatan nih kalau misalnya ada itu sedikit anak tangga yang kita harus menuruni trotoar atau apa, itu nggak kelihatan. Rasa-rasanya sih semuanya kayak rata gitu karena pandangan itu tertutup kabut. Apalagi jalannya waktu itu dari barat ke timur ya, silaunya itu wah di mata nggak ketulungan. Walaupun saya udah pakai pelindung mata atau kacamata, saya tetap aja silau. Kemudian saya dirangkul oleh bapak saya, jalan pelan-pelan sambil kakek ini belajarlah untuk mengenal keadaan. Wah, itu pertama kalinya memang rasanya nggak karu-karuan, tapi dominannya sih rasa takut ya. Kan penglihatannya udah menurun, harus di keramaian, terus kan saya nggak hafal juga jalannya kayak apa, kan kaki juga harus meraba-raba. Hal seperti itu saya jalani terus menerus teman-teman. Hampir setiap hari saya itu diajak jalan-jalan di tempat yang ramai oleh bapak saya, sampai suatu ketika ya, karena sudah terbiasa dan penglihatan saya pun sudah mulai hilang, saya malah sudah menemukan kedamaian teman-teman di hati, di perasaan dan pikiran saya. Walaupun jalan di trotoar sudah nggak ada lagi rasa takut atau was-was. Yang penting saya mengoptimalkan pendengaran saya, kan ya apa ya namanya ya, itu sudah termasuk bagian dari seleksi alam ya. Ketika mata kita sudah tidak dapat melihat dengan baik atau bahkan sudah tidak bisa melihat sama sekali, maka pendengaran kita akan sangat peka. Itulah yang saya rasakan. Kemudian saya menggunakan pendengaran, saya dengar orang yang bicara keramaian itu di mana, kira-kira aja sambil saya lewat, sambil nunduk, itu aja teman-teman. Nanti kalau ada jalan yang menurun atau ada anak tangga, itu kan juga pasti kerasa ya, atau enggak nanti misalnya yang jalan bareng kita kan juga pasti akan ngasih tahu, inilah awas bentar lagi ada turunan gitu. Tapi setelah saya kehilangan penglihatan, malah saya berjalan-jalan di luar rumah itu malah lebih santai daripada saya sebelum kehilangan penglihatan ya. Apalagi
apalagi pas penglihatannya masih ada tersisa itu malah saya takut dan melihat dengan sangat fokus sampai kepala malah jadi pusing. Tapi kalau sekarang saat saya belajar jalan-jalan di luar ya saya malah lebih tenang, lebih enjoy, lebih santai lah, pokoknya enak. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih belum bisa jalan keluar, ayo cobalah kita jalan-jalan keluar. Itu akan lebih menenangkan hati, perasaan, pikiran kita. Kan di luar ada udara yang lebih sejuk, ada tentunya banyak sekali lah pengalaman-pengalaman yang akan memberikan kita pelajaran sebenarnya. Ya sembari mengenal suara orang, misalnya kalau di luar kita disapa orang yang sebelumnya kita udah pernah lihat, kan kita juga kalau dulu waktu masih bisa melihat langsung aja kenal kan itu siapa. Tapi kalau kita udah nggak bisa lihat kan kita harus berusaha mengingat siapa sih ini. Oh ternyata kita pasti akan ingat ini suaranya si A si B, karena memang maha besar Tuhan ya menciptakan setiap orang tapi suaranya berbeda-beda. Jadi untuk kita yang mengalami kehilangan penglihatan ini tetap akan bisa mengenali siapa yang menyapa kita atau siapa yang sedang ngobrol itu kalau kita udah pernah mengenalnya. Pokoknya teman-teman, ayo kita mulai bangkit. Jangan mengurung diri terus di kamar. Mari kita jalan-jalan biasa aja lah, kita cari teman baru atau enggak ya bersosialisasi dengan teman-teman lama, karena pasti akan banyak sekali cerita baru, pengalaman baru yang tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita masih saja terbelenggu di dalam rumah. Ya saya menyadari juga kalau menerima keadaan ini memang tidak mudah, tapi yakinlah berangsur-angsur nanti hari demi hari kita pasti akan menerima keadaan ini dengan sangat baik. Glukoma ini bukan akhir dari segalanya kok. Jadi ya tanggapi semuanya dengan santai, jangan selalu berpikir bahwa kalau glukoma udah terkena glukoma itu maksudnya udah pasti akan kehilangan penglihatan. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena banyak teman-teman kita yang mengalami penyakit glukoma tapi juga tidak kehilangan penglihatan. Pokoknya tetap semangat, ayo kita jalan-jalan, main musik, pokoknya yang seneng-seneng aja teman-teman. Oke, begitu aja cerita ngalor ngidul ini ya biar nggak stres aja teman-teman. Jangan lupa, pokoknya saya tunggu like-nya, komennya, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih untuk bantuan teman-teman semua yang selama ini sudah mendukung channel saya ini. Terima kasih dan terima kasih.